Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat malam untuk Luce Ivy, Bu Ivy, eh, Bu Elis. Selamat malam untuk Lisi Story 2020. Selamat bergabung. Malam Luce. Ya, kita masih punya waktu, kita bisa tunggu yang lain untuk bisa bergabung untuk memulai PA kita malam ini. Malam Luce Ivy. Saya berharap Luce Ivy dan Luce Elis sehat ya. Mungkin saya akan berikan waktu 1 menit lagi untuk menunggu yang lain juga. Setelah itu kita berdoa. Selamat malam juga untuk Pak Steven Oktavian. Selamat bergabung Pak, selamat malam. Ya Bapak Ibu Saudara, kita PA malam ini kita akan bersama-sama belajar ya dengan tema mengutamakan Kristus saat bekerja. Baik, mungkin kita bisa memulai PA kita. 1 menit lagi saya memberi kesempatan. Terima kasih untuk Luce Ivy, untuk Luce Elis, dan Pak Steven sudah bergabung malam ini untuk PA Live malam ini. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai PA kita malam hari ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami boleh ada dan bisa bergabung dalam PA IG Live Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu. Biarlah PA malam hari ini boleh menjadi berkat, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan bersama melalui PA IG ini, kami boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Biarlah setiap kami yang masih menunggu saudara-saudara seiman kami yang lain yang akan bergabung, Tuhan pimpin dan berkati juga. Terima kasih ya Tuhan. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan yang berkarya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam juga untuk Pak Ferry Tan Kilisan. Selamat malam Pak. Selamat bergabung dalam PAIG Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Bapak Ibu Saudara, tema PAIG Live kita malam hari ini dengan tema mengutamakan Kristus saat bekerja. Mengutamakan Kristus saat bekerja. Nah, melalui tema ini kita akan belajar apakah kita perlu memisahkan antara kerja sekuler gitu ya, dan ketika kita melayani di gereja. Apakah perlu dipisahkan antara dua pekerjaan ini? Ataukah dua pekerjaan ini, baik di dalam pekerjaan kita saat ini
atau ketika kita melayani di gereja, apakah itu sama dengan yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita saat ini? Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara dan saya, sama-sama belajar dengan satu tema, mengutamakan Kristus saat bekerja. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan, atau kita di rumah bisa sama-sama membaca ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-7, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 24. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 24. Ya, saya sambil menyapa juga selamat malam untuk Ko Adi, terima kasih sudah bergabung. Lalu saudara atau Ibu Gosyuli, lalu Ibu Popi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini dalam PA kita. Saya ulangi sekali lagi, hari ini kita akan belajar, malam ini kita akan belajar sama-sama dengan satu tema, mengutamakan Kristus saat bekerja. Jadi ketika kita bekerja masing-masing ya Bapak Ibu Saudara, dalam profesi kita masing-masing, entah kita seorang guru gitu ya, ada yang seorang guru di sini ya pastinya, atau kita seorang pedagang ya, atau kita seorang petani mungkin ya, yang suka nanam-nanam sayur ya, di rumah mungkin itu bisa jadi untuk profesi kita saat ini. Dan apapun profesi kita saat ini, apakah perlu dibedakan? Apakah berbeda antara pekerjaan sekuler kita, pekerjaan kita dengan ketika kita melayani di gereja? Nah, bagaimana seharusnya kita? Nah, Ibu Saudara, saya akan membacakan atau kita bisa bersama-sama membaca dan Bapak Ibu bisa membaca di rumah dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Ayat yang ke-19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Ayat yang ke-20, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Bapak Ibu Saudara, demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membicarakan satu tema, yaitu mengutamakan Kristus saat bekerja. Satu tema ini saya ambil dari sebuah buku karangan John Piper ya, sebuah buku karangan John Piper yang dengan judul Don't Waste Your Life. Jangan buang-buang waktumu. Nah, ada satu tema yang menarik di dalam buku ini yang perlu kita bersama-sama ketahui. Sebenarnya apa sih yang Allah kehendaki dalam hidup kita? Ketika mungkin ya kita bekerja sebagai seorang guru gitu ya, atau ketika kita bekerja sebagai pegawai administrasi atau accounting di gereja, di tempat kita bekerja ya, atau kita bekerja sebagai seorang pelayan customer atau customer service ya.
Nah, beberapa dari kita mungkin juga sebagai seorang penjual, ya. Kita mungkin memiliki depot atau restoran begitu ya, dan lain sebagainya. Atau kita sebagai seorang ibu rumah tangga, itu juga adalah sebuah profesi, ya. Profesi yang sangat mulia, ya, yang juga Tuhan juga menghargai profesi sebagai seorang ibu rumah tangga, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengutamakan Kristus saat bekerja. Apakah perlu dibedakan ketika saya itu bekerja di tempat saya sekarang? Itu artinya pekerjaan sekuler. Atau ketika saya melayani di gereja, oh berarti itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang sangat penting, karena Tuhan akan melihat pekerjaan saya di gereja, pelayanan saya di gereja. Kalau kita sebagai seorang aktivis gereja, atau kita mungkin sebagai seorang guru sekolah minggu, pengurus gereja, majelis gereja, dan lain sebagainya, apakah pekerjaan di gereja ini lebih mulia daripada pekerjaan saya saat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang tak kasih, malam hari ini kita akan belajar bahwa ketika kita membicarakan tentang mengutamakan Kristus saat bekerja, bukan berarti kita juga harus membedakan antara pekerjaan sekuler dan rohani. Mengapa? Loh iya lose, gitu. Saya biasa dipanggil di gereja yaitu lose VV, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Loh iya lose VV, kalau saya seorang kalau saya seorang teachers gitu, ya berarti itu hanya berlaku saat saya di sekolah. Atau ketika saya sebagai seorang aktivis di gereja, itu hanya berlaku di gereja saja. Jadi ketika saya melayani Tuhan, itu hanya berlaku di gereja, tidak berlaku di tempat kerja saya. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ya, selamat malam untuk Bu Betty, Bu Sri Tawani. Terima kasih sudah bergabung untuk PA IG Live malam ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah perlu membedakan antara pekerjaan sekuler dan rohani? Ini yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Seringkali mungkin beberapa orang Kristen, orang yang percaya, ketika mereka bekerja, begitu ya, ketika mereka bekerja di kantor atau mereka bekerja di tempat mereka bekerja saat ini, mereka ada yang membedakan bahwa ketika saya bekerja, ya saya bekerja. Tapi ketika saya melayani Tuhan, ya di gereja. Apakah seperti itu? Nah, di dalam buku yang dibahas oleh John Piper ini menjelaskan dengan cukup baik apa dan harus bagaimana kita ketika kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing di dalam pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menurut John Piper ya, ketika kita bekerja, ya, saya sebut ketika kita bekerja di tempat pekerjaan kita yang biasanya orang itu sebut sebagai pekerjaan sekuler, begitu ya. Ya, selamat malam Pendeta Chandra, terima kasih sudah bergabung. Ketika kita bekerja, John Piper mengatakan ketika kita bekerja dalam pekerjaan kita, misalnya kita bekerja sebagai seorang guru, begitu ya. Nah, apakah itu hanya sebuah pekerjaan? Pekerjaan itu artinya ketika saya bekerja, berarti habis 1 bulan, nah nanti di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya, saya terima gaji. Apakah hanya enough, berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu Saudara? Apakah benar seperti itu? Atau ketika saya dapat jadwal untuk melayani di gereja, baik itu mungkin sebagai worship leader, begitu ya, atau sebagai pemain musik di gereja dan lain sebagainya, berarti itu adalah pelayanan saya kepada Tuhan. Jadi di dalam pekerjaan saya saat ini, saya nggak melayani, itu ya bekerja. Nah, apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, John Piper menyebutkan ya bahwa vokasi itu adalah panggilan ya. Vokasi sekuler atau dalam pekerjaan kita saat ini, baik kita sebagai mungkin kita seorang accounting, kita seorang pegawai administrasi di perusahaan, atau kita seorang penjual atau pedagang, itu bukanlah hal yang berbeda. Itu adalah vokasi kita. Itu adalah panggilan kita masing-masing untuk bekerja, Bapak Ibu Saudara. Nah,
ketika kita bekerja di tempat kita masing-masing, kita tidak bisa membandingkan bahwa vokasi saya saat ini bekerja itu dibandingkan dengan vokasi atau panggilan saya melayani di gereja saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pernyataan yang sangat menarik dari seorang tokoh gereja yang bernama Martin Luther. Martin Luther, ini saya persingkat begitu ya. Martin Luther mengatakan bahwa sama sekali tidak ada perbedaan antara orang awam atau jemaat atau orang-orang biasa dengan imam atau rohaniwan atau jabatan spiritual atau apapun, kecuali perbedaan tugas dan pekerjaannya. Nah, saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Menurut Martin Luther, sama sekali tidak ada perbedaan antara orang awam dengan imam atau rohaniwan. Saya disebut rohaniwan di gereja. Atau jabatan spiritual atau apapun. Kecuali yaitu perbedaan tugas dan pekerjaannya. Seorang tukang sepatu, seorang pandai besi, seorang petani, seorang guru, seorang pedagang, atau apapun pekerjaan kita, masing-masing memiliki pekerjaan dan tugasnya sendiri. Tetapi mereka semua sama dengan para rohaniwan. Dan setiap mereka melalui pekerjaan atau tugasnya harus menolong dan melayani setiap orang yang lain. Agar dengan cara ini, banyak jenis pekerjaan dapat dilakukan untuk kesejahteraan, baik itu jasmani dan rohani dari komunitas. Sama seperti semua anggota tubuh saling melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di bagian yang akhir, sama seperti semua anggota tubuh saling melayani. Bapak Ibu Saudara, di dalam doktrin gereja, kita ini disebut adalah gereja. We are invisible church. Kita adalah gereja yang tidak terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengingat ada satu lagu yang biasa dinyanyikan di lagu sekolah minggu ya. Aku gereja, kamu gereja. Kita sama-sama gereja. Dan setiap pengikut Kristus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang menjelaskannya. Bahwa tidak ada pembedaan, baik menurut Martin Luther yang mengatakan bahwa meskipun kita sekarang adalah seorang tukang sepatu, misalnya. Seorang tukang sepatu ketika dia mendapatkan orderan begitu ya Bapak Ibu, untuk menjahit sebuah sepatu atau sandal yang rusak. Selamat malam untuk Ibu Ana, terima kasih sudah bergabung. Ketika seorang tukang sepatu itu mendapat orderan untuk memperbaiki sepatu atau sandalnya, dia tidak akan berpikir bahwa aku dapat orderan sepatu nih, dipanggil orang untuk memperbaiki. Apakah dia akan melakukan hal yang tidak memuaskan pelanggannya? Karena ketika seseorang meminta bantuan, seorang pelanggan memanggil, Pak, saya minta tolong. Ini sandal saya atau sepatu saya itu terbuka. Kalau bisa ya Pak, dilem lalu dijahit dengan rapi. Bisa nggak Pak? Lalu tukang sepatu itu pasti akan berkata, oh bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, si tukang sepatu ini akan melakukan yang terbaik, ya, dari sepatu yang sudah dipercayakan kepada dia untuk diperbaiki. Dia mungkin akan membersihkan sepatu itu, dia akan mengelem sepatu itu, lalu dia melihat kondisinya, lalu dia akan menjahit sepatu itu sehingga hasilnya selesai, gitu ya. Jadi ketika saya pun menjahitkan sepatu saya yang sudah rusak begitu Bapak Ibu Saudara, ketika saya bawa ke tukang sepatu, bisa diperbaiki lagi, berarti nggak jadi beli sepatu baru ya. Nah, cukup hemat di ongkos ya Bapak Ibu Saudara. Nah, karena kita puas dengan pekerjaan tukang sepatu yang sudah membuat sepatu kita bisa dipakai lagi. Intinya adalah di sana, seorang tukang sepatu melakukan pekerjaannya sesuai dengan panggilannya. Dia melakukan yang terbaik untuk orang lain. Seorang guru
Seorang guru ini bukan berarti ketika saya, ya sudah deh, saya ngelamar, maaf ini Bapak Ibu Saudara ya, ketika saya ngelamar sana nggak diterima, ketika saya ngelamar di kantor sini nggak terima, lalu ada lowongan jadi guru, tak coba ya, gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin menjadi seorang guru itu bukanlah hanya sebuah profesi. Setiap profesi bukan hanya sekedar sebuah profesi, termasuk tukang sepatu. Seorang guru pun adalah sebuah panggilan hidup. Seorang guru pun memberikan hidupnya untuk mendidik generasi masa depan. Nah, ketika kita memilih pekerjaan sebagai seorang guru, tentunya akan ada hati untuk kita mau mentransformasi bukan hanya knowledge kita, bukan hanya pengetahuan kita, tetapi kita mentransformasi apa Bapak Ibu Saudara? Kita mentransformasi pengalaman hidup kita kepada anak didik kita. Betul ya? Nah, inilah yang dikatakan oleh Martin Luther. Masing-masing memiliki pekerjaan dan tugasnya sendiri. Meskipun seorang rohaniwan juga memiliki tugas dan pekerjaannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya juga sebelum sekolah Alkitab gitu ya, saya juga pernah bekerja dengan orang lain di sebuah studio foto sebagai seorang customer service gitu ya. Nah, saya belajar di sana. Bagaimana saya yang masih mahasiswa itu dan saya juga bekerja, saya ingin memberikan yang terbaik dalam pekerjaan saya sebagai seorang customer service studio foto. Tapi ketika saya punya usaha begitu ya, ketika saya sudah selesai dari pekerjaan saya sebagai customer service, saya juga berjualan di rumah gitu ya. Jualannya apa Bapak Ibu Saudara? Berjualan cukup biasa aja sih, snack-snack gitu ya, karena waktu itu di sekolah, di rumah saya itu berdekatan dengan sekolah TK. Nah, ada sebuah ide saya pengen berjualan. Waktu itu saya masih seorang mahasiswa. Nah, apakah ketika saya berjualan, saya cuma pengen dapat uang nih? Enggak kan? Tetapi apa yang saya lakukan itu ketika saya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, itulah pekerjaan yang saya harus persiapkan dengan cukup baik. Ketika kita menjadi seorang guru pun, tidak hanya mengharapkan saya dapat berapa dari pekerjaan saya. Bukan hanya masalah itu. Saya yakin itu pasti. Karena di sini saya melihat juga ada beberapa seorang guru. Itu adalah sebuah panggilan hidup. Seorang rohaniwan juga seperti itu. Itu adalah sebuah panggilan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi sesuai dengan apa yang John Piper katakan dan Martin Luther katakan, kita tidak perlu membanding-bandingkan antara vokasi sekuler kita atau vokasi pekerjaan kita saat ini dengan vokasi atau panggilan kita ketika kita melayani di gereja. Jadi ketika kita melayani di gereja, itu selalu kita anggap bahwa saya memang melayani Tuhan hanya di gereja gitu. Tetapi ketika saya kembali lagi ke dalam pekerjaan saya sebagai seorang misalnya accounting gitu ya, atau pegawai kantor, ya itulah pekerjaan saya. Jadi kita membedakan. Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa kehendak Allah bagi umatnya adalah agar mereka tersebar seperti garam dan terang di tengah seluruh cakupan vokasi atau panggilan pekerjaan kita. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa kehendak Allah bagi umatnya adalah agar mereka tersebar seperti garam dan terang di tengah seluruh cakupan vokasi atau panggilan pekerjaan kita masing-masing saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak semua orang harus menjadi seorang hamba Tuhan. Saya yakin kata-kata ini akan sering dikatakan oleh pendeta di gereja atau hamba Tuhan di gereja. Tidak semua orang Kristen harus menjadi seorang hamba Tuhan atau seorang misionaris atau seorang penginjil atau pendeta. Mengapa? Karena harus ada
kerjasama di antara orang-orang yang diutus oleh Allah dengan orang-orang yang mengutus. Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa setiap kita harus tetap bekerja dengan tangan kita, agar kita tidak tergantung atau tidak bergantung kepada siapapun. Bahkan Paulus justru terganggu. Yang saat itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Di situ Paulus menjelaskan bahwa Paulus terganggu dengan para penggosip gitu ya. Wah, ini ya, dengan pekerjaan para penggosip yang tidak bekerja di Tesalonika, sehingga ia pun menulis dalam surat yang keduanya. Paulus katakan seperti ini, kami tidak menganggur. Kami tidak menganggur ketika kami ada bersamamu. Kami juga tidak makan roti siapapun tanpa membayarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya adalah setiap kita dikehendaki oleh Tuhan untuk tetap bekerja dalam setiap pekerjaan kita saat ini. Karena itulah yang bisa dikatakan bahwa itulah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Paulus juga mengatakan di dalam ayat kata yang selanjutnya, tetapi dengan susah payah kami bekerja siang dan malam, agar kami tidak menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jika ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sebab kami mendengar bahwa beberapa orang di antara kamu menganggur, tidak sibuk bekerja, tetapi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Paulus mengatakan ini di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Itu artinya bahwa ketika Tuhan memanggil kita saat ini di dalam pekerjaan kita masing-masing, mungkin kita seorang petani, mungkin kita seorang pedagang, kita mungkin seorang pegawai kantor, kita seorang guru di sekolah, seorang dosen, atau apapun profesi dan pekerjaan kita, itu adalah panggilan dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita, bagaimana kita bisa tahu atau bagaimana kita bisa mengutamakan Kristus saat kita bekerja atau dalam panggilan pekerjaan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, tetaplah melakukan pekerjaan Anda bersama dengan Allah. Tetaplah melakukan pekerjaan kita bersama dengan Allah. Meskipun saat ini kita bukan seorang hamba Tuhan, meskipun saat ini kita bukan seorang rohaniwan, pendeta, penginjil, misionaris, tetapi apapun pekerjaan profesi kita, tetaplah lakukan pekerjaan kita bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, panggilan untuk menjadi orang Kristen bukanlah panggilan untuk meninggalkan vokasi pekerjaan kita atau panggilan pekerjaan kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, atau ketika kita mulai dari kecil, keluarga kita adalah keluarga yang Kristen, lalu ketika kita menjadi orang Kristen, kita perlu meninggalkan pekerjaan kita dan kita hanya melayani di gereja saja. Apakah seperti itu yang dikehendaki oleh Allah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Allah mengatakan bahwa panggilan untuk menjadi orang Kristen bukanlah panggilan untuk meninggalkan vokasi pekerjaan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah poin yang sangat jelas dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai ke-24. Paulus merangkumkan pengajarannya di situ dengan sebuah kata-kata, jadi saudara-saudara, apapun keadaannya, ketika seseorang dipanggil dalam keadaan itu, hendaklah ia tetap bersama Allah, di dalam ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus memiliki keyakinan yang teguh pada providensia Allah, bahwa Allah secara berdaulat menentukan
atau memanggil orang-orang yang tidak percaya untuk menduduki posisi-posisi dalam kehidupan di mana pertobatan mereka akan memiliki pengaruh yang signifikan bagi kemuliaannya. Hanya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil oleh Allah. Dalam ayat yang ke-17. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Maksud Paulus bukanlah bahwa berganti pekerjaan itu salah dalam kehidupan Kristen. Tidak. Tidak demikian. Maka jika setelah kita menjadi orang Kristen atau setelah kita percaya kepada Kristus, kalau kita perlu meninggalkan pekerjaan kita, maka tidak akan ada orang yang bisa menjadi seorang hamba Tuhan seperti pendeta, penginjil, misionaris, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan apapun pekerjaan kita saat ini, ketika kita bertobat, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita. Meninggalkan pekerjaan kita itu misalnya seperti ini, ketika saya gitu ya, yang dulunya saya berdagang sendiri ya, ketika dulunya saya berdagang sendiri. Tapi ketika ada panggilan dari Tuhan, baik di dalam diri saya atau panggilan dari dalam luar lingkungan saya yang meneguhkan saya. Jadi ketika panggilan Kristus itu begitu jelas dalam hidup saya, yang menghendaki saya sebagai full timer untuk melayani Tuhan, maka orang itu dipilih Tuhan secara khusus untuk melayani Tuhan. Yang saat ini kita tahu di gereja itu bisa sebagai seorang pendeta, penginjil, atau ada seorang misionaris. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi tadi seperti yang saya katakan, tidak semua orang Kristen harus menjadi seorang rohaniwan. Justru dalam pekerjaan kita saat ini, tadi dikatakan oleh Martin Luther, bahwa seorang tukang sepatu, seorang pedagang, seorang guru, dan lain sebagainya, apapun profesi kita, apapun panggilan pekerjaan kita, Allah memanggil kita untuk bisa berkarya dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya orang-orang tertentu yang memang dipanggil oleh Allah untuk melayani Dia, untuk menjadi hambanya, secara khusus dalam jabatan tertentu. Seorang imam yang saat itu ya di dalam perjanjian lama, suku Lewi yang saat itu dipanggil Tuhan, dikhususkan ya untuk melayani Tuhan di bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi mulai saat ini kita tidak perlu berpikir ya bahwa ketika saya melayani di gereja itu saya melayani Tuhan. Tapi ketika saya hari Senin sampai Jumat saya bekerja sebagai seorang pegawai kantor misalnya. Nah itu adalah pekerjaan saya. Saya nggak melayani Tuhan dalam pekerjaan saya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Martin Luther katakan di dalam pekerjaan kita melayani Tuhan. Jadi kita tidak perlu membedakan. Ketika kita bekerja, kita tidak melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Saat ini kita yang sudah bertobat. Saat ini yang kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa pekerjaan saya harus berubah. Ketika Kristus menebus saya, ketika saya mengakui dosa saya, berarti saya harus berganti pekerjaan dong. Menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang dipanggil untuk melayani secara khusus dalam panggilan ini. Tetapi setiap kita yang masih bekerja dalam pekerjaan kita saat ini, maka kita disitulah juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa ya. Begitu indah kan? Tuhan tidak pernah membedakan apapun. Tuhan tidak pernah berkata, oh ini anakku yang aku panggil sebagai seorang
hambaku yang memberikan hidupnya, yang harus sekolah STT dan lain sebagainya, dialah yang khususkan, dialah yang aku utamakan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Setiap Bapak Ibu Saudara yang bekerja di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara saat ini Bapak Ibu Saudara juga melayani Tuhan dalam pekerjaan. Jika kita misalnya kita seorang bos begitu ya, kita memiliki usaha dan kita memiliki karyawan. Nah, inilah tantangan hidup kita. Ketika kita sebagai orang percaya, bagaimana Allah melihat bagaimana cara kita memperlakukan karyawan kita. Apakah kita memperlakukan dia hanya sebagai seorang karyawan gitu? Ataukah ketika kita sebagai seorang pimpinan, kita memperlakukan bawahan kita tidak seperti seharusnya? Kita berkata-kata kasar kepada dia, mungkin kita membuli dia, dan lain sebagainya. Justru di dalam pekerjaan kita saat ini, ketika kita bisa menghargai orang lain, ketika kita bisa mengasihi orang lain di dalam pekerjaan kita, maka disitulah dikatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan terpanggil untuk menjadi garam dan terang. Artinya kita sebagai anak Tuhan terpanggil menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Sungguh istimewa ya Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, kita terpanggil juga untuk berkarya bagi Tuhan dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah telah menempatkan kita di posisi yang sangat istimewa. Allah mengatakan keberhargaannya di dalam pekerjaan kita saat ini. Jika kita hanya bekerja sebagai seorang pedagang sayur, hargailah customermu, pelangganmu yang setiap hari membeli sayur kita, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Atau ketika kita sebagai seorang guru, kasihilah rekan sekerjamu, anak-anak didikmu, tempat di mana kamu bekerja dengan sepenuh hatimu, seperti kita melayani Tuhan di gereja. Jadi di dalam pekerjaan kita dan di gereja tidak ada bedanya. Kita terpanggil untuk berkarya, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-24 pun tetap meneguhkan kita bahwa dalam keadaan pekerjaan kita tetaplah bersama dengan apa Bapak Ibu tadi? Allah. Tetap tinggal dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kalau kita mengaplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari ya. Saya dulu pernah menjadi seorang pedagang sebelum saya sekolah Alkitab gitu ya. Saya punya usaha sendiri. Bagaimana cara saya menjadi berkat bagi orang lain? Kalau ketika misalnya saya menjual ya bahan-bahan pokok, misalnya ketika saya mau menimbang beras atau telur gitu ya. Berarti kalau saya menimbang sesuatu, telur misalnya, saya harus belajar jujur dong, Tuhan. Nah, kalau saya belajar jujur, berarti saya harus menimbang dengan benar. Kalau 1 kilo, ya timbanglah 1 kilo, jangan dikurangi. Kalau orang itu membeli 0,5 kilo, ya berikanlah hanya 0,5 kilo. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikehendaki Allah dalam panggilan pekerjaan kita saat ini. Mengapa? Karena Tuhan juga akan memberkati setiap pekerjaan kita jika kita melakukannya dengan jujur dan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu tidak mudah. Tetapi kita perlu belajar untuk melakukan hal ini. Dan jangan lagi kita pernah berpikir bahwa ketika kita melayani di gereja, maaf ini sebagai seorang pengurus gereja, itu artinya saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ketika saya back to work, back to my office, jadilah saya apa adanya. Tapi ketika saya di gereja, saya yang manis-manis aja deh, gitu ya. Atau kita menyamakan. Gak ada bedanya antara kita bekerja dengan kita melayani di gereja. Kenapa?
Dalam arti ketika kita melayani, ketika kita bekerja di pekerjaan kita, nah itu sama aja di gereja. Kita mungkin ini ya tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan saudara seiman yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther tadi, bahwa apapun pekerjaan kita, harusnya, hendaklah kita tetap hidup bersama dengan Allah. Karena itu pertanyaan yang sangat penting bagi setiap kita saat ini sebagai orang percaya, haruslah bagaimana hidup saya dapat berarti bagi kemuliaan Allah dalam vokasi atau panggilan pekerjaan saya. Sasaran saya apa? Sasaran kita adalah untuk membesarkan Kristus dengan penuh sukacita. Lalu untuk menunjukkan kebesaran kasih Tuhan melalui pekerjaan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mulai sekarang ketika kita bekerja di dalam pekerjaan kita, lakukanlah semuanya itu dengan sukacita. Lakukanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita bertemu dengan klien kita, customer kita, dengan bos kita, teman kita, pelanggan kita, lakukanlah semuanya dengan sukacita. Kenapa? Karena orang lain melihat Kristus hidup di dalam diri kita. Itulah poin yang sangat penting dalam pekerjaan kita. Tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi dalam pekerjaan kita, lakukanlah dengan sukacita dan penuh kasih. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belum bisa seperti itu, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mengingat lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita mengutamakan Allah dalam vokasi pekerjaan kita, yaitu melalui persekutuan yang kita nikmati bersama dengan Tuhan sepanjang hari kita bekerja dalam segala pekerjaan kita. Misalnya kita sampai di kantor kita jam 8 atau jam 7. Pulang sampai rumah sudah jam 6 gitu ya. Nah, sepanjang hari dalam pekerjaan kita, saat itulah kita hendaklah kita berkarya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam pekerjaan kita satu hari itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata lain, ketika kita menikmati kehadiran Allah saat kita bekerja, saat itu juga kita perlu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, berbicara dengan Tuhan dalam mungkin aktivitas pekerjaan kita. Ketika kita mengalami kesusahan, kita bertanya kepada Tuhan, aduh Tuhan, saya mengalami kesusahan ini, apa yang harus saya lakukan ya Tuhan saat ini? Bapak Ibu Saudara, di dalam Korintus tadi mengatakan, dalam keadaan itu, hendaklah kita tetap bersama dengan Allah. Dalam segala pekerjaan kita, hendaklah kita melakukannya itu untuk Allah. Jika kita seorang tukang sepatu, lakukanlah panggilan pekerjaanmu untuk Tuhan. Jika kita seorang guru, lakukanlah pekerjaanmu untuk Tuhan. Jika kita seorang pedagang, seorang pengacara, seorang ibu rumah tangga dan sebagainya, lakukanlah itu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang Kristen tidak hanya pergi bekerja. Kita pergi bekerja bersama Allah. Orang-orang Kristen tidak hanya pergi bekerja, tapi kita pergi bekerja bersama dengan Allah. Begitu luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah panggilan setiap kita untuk melayani Tuhan, baik di dalam pekerjaan kita maupun kita melayani di gereja. Jadi jangan pernah ada pembedaan, pembandingan. Kalau saya melayani, ya melayani di gereja itu melayani. Ketika saya bekerja, ya itu bekerja. Tidak. Mulai saat ini kita perlu merubah cara pikir kita. Bahwa ketika saya bekerja, saya sebagai seorang pedagang, maka saya bekerja, ingat ya, untuk Tuhan ya. Saya harus jujur ya. Oh iya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah khawatir. Tadi Paulus mengatakan, Paulus tidak pernah khawatir akan providensia Allah.
Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Allah itu tidak pernah berakhir dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita amini. Karena Allah menginginkan kita untuk bekerja bersama dengan Dia. Orang-orang Kristus tidak hanya melakukan pekerjaan. Orang-orang Kristen melakukan pekerjaan bersama dengan Allah. Dan Allah ini bagian yang sangat istimewa. Dan Allah menyertai pekerjaan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengamini dan percaya bahwa Allah selalu menyertai kita dan menginginkan kita untuk berkarya dalam hidup dan pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus tetap setia dalam vokasi atau panggilan pekerjaan kita? Karena ada sebuah janji yang lebih pribadi untuk setiap kita masing-masing. Janji ini tidak sama dengan janji yang Tuhan berikan secara umum, tetapi janji ini secara keseluruhan dalam diri kita. Allah mengatakan janji ini untuk kita dalam vokasi pekerjaan kita adalah ketika orang-orang kudus sedang bekerja dalam pekerjaannya. Ketika orang-orang Kristen tidak bersama-sama di dalam gereja dan tersebar dalam pekerjaan mereka masing-masing. Saat itulah, ini poin yang sangat penting. Saat itulah kita menjadi saksi Kristus dalam pekerjaan kita. Kita menjadi saksi Kristus dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perintah untuk tetap dalam keadaan bersama-sama Allah adalah janji bahwa kita dapat mengenal persekutuan Allah secara pribadi dan individual dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah panggilan yang sangat istimewa. Bahkan panggilan ini istimewa ketika Tuhan itu menciptakan kita dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi apa, Bapak Ibu Saudara? Ciptaan yang istimewa. Dan saat itu juga panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi saksi Kristus di dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu cara untuk menikmati kehadiran dan persekutuan Allah adalah melalui kesadaran yang penuh syukur bahwa kemampuan saya, kepandaian saya, skill saya bisa memimpin sebuah sekolah, saya bisa memimpin usaha saya menjadi seorang pemimpin dalam pekerjaan saya. Itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan, supaya kita bisa memberkati orang lain melalui pekerjaan kita. Kita hidup menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan apapun pekerjaan kita, kita menjadi saksi Tuhan. Jangan pernah membedakan lagi bahwa ketika saya bekerja, ya saya bekerja. Ketika saya dijadwal untuk melayani di gereja, ya itu pelayanan. Tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Mulai saat ini kita merubah cara berpikir kita. Bahwa dimanapun saya bekerja, profesi apapun, panggilan apapun, vokasi apapun pekerjaan saya melakukannya untuk Tuhan. Dan lakukanlah itu semua dengan sukacita dan penuh syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, PA saya akan saya tutup dengan sebuah ayat, yaitu dari Mazmur 86 ayat 12 yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ketika kita mengetahui hal ini, mari kita mengatakan rasa syukur kita kepada Allah dalam doa kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berhenti sampai di sini. Saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk bertanya. Silakan boleh chat di IG Live saat ini. Saya sambil menyapa untuk menunggu yang bertanya. Selamat malam untuk Pak William. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam untuk Pak Jeffrey, Pak Patrick, Pak Lim Sukling, Pak Julius, dan Ai Yuliana. Selamat malam. Silakan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya. Saya sangat welcome untuk menjawabnya. Jika saya bisa, saya akan menjawabnya. Silakan
Apa mungkin ada? Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung malam hari ini di PAIG Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, sambil menunggu nanti ada yang bertanya, saya tutup dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali ya Tuhan untuk PA malam hari ini yang begitu menguatkan kami, yang begitu membuat kami menyadari bahwa selama ini mungkin kami memiliki persepsi yang keliru Tuhan. Bahwa ketika kami bekerja, kami tidak bekerja untuk Tuhan. Bahkan ketika kami melayani Tuhan di gereja, yaitu melayani Tuhan. Tuhan pimpin kami untuk memiliki hati yang melayani Tuhan. Baik itu di dalam pekerjaan kami maupun di gereja. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami adalah gereja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, silakan mungkin ada yang bertanya sebelum IG live kita berakhir. Silakan, saya memberikan kesempatan. Atau mungkin ada yang mau di-sharingkan gitu dalam pekerjaan kita. Silakan, di sini ada Ai Yuliana, Pak Julius, Pak Lim, Pak Patrick, Pak Jeffrey, Pak William, Linda 569, Ana Yudi Sienas, ada Pak Chandra, lalu ada HTK 0510, ada Bu Betty, ada Bu Popi. Silakan ya, Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau bertanya, apakah ada? Silakan. Tidak ada? Nanti kalau nggak bertanya sekarang, nanti nggak bisa tidur loh ya. Ya silahkan, mungkin ada apa yang ingin dikatakan, di-sharingkan, silahkan Bapak Ibu Saudara. Saya welcome untuk berusaha akan menjawabnya. Apakah ada? Tidak ada ya? Ya, saya secara pribadi dan bersama dengan seluruh majelis, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung malam hari ini untuk mengikuti PAIG Live Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Semoga setiap kita tetap semangat untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, lakukanlah untuk Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Tuhan memberkati.